Sebelum Maisa Agni berkata sesuatu, Maisa Bungalan sudah berbisik pula. Dan paman akan dengan sabar menunggu 3 hari. Tidak paman, aku akan bertindak sekarang. Maisa Agni menarik napas. Ia sadar bahwa Maisa Bungalan tentu tidak akan dapat dikendalikan lagi. Bahkan mungkin ia akan melakukan kekerasan yang tidak terkendalikan karena darah mudanya yang mendidih. "Ulurkan tangan dan kaki kalian," teriak anak muda berkumis itu. "Kalian adalah tawanan kami. Kebebasan kalian tergantung sekali pada ketiga kawan-kawanmu yang telah membunuh dengan semena-mena di sini." Maisa Bungalan menggeram, namun yang terdengar adalah suara salah seorang anak buyut di ujung bukit. "Itu adalah keputusan mereka yang mengalami perlakuan di luar peri kemanusiaan. Kami hanya dapat mendukung keputusan itu dan akan ikut melaksanakannya pula. Memang tidak ada pilihan lain bagi kalian. Kesempatan yang 3 hari itu adalah wujud kebaikan hati yang jarang sekali dapat dicari. Nah, sekarang menyerahlah," terdengar suara yang lain. Ki Buyut dari padukuan di pinggir hutan itu nampak termangu-mangu. Tetapi ia tidak mengubah sikap anak muda yang bertubuh kekar itu. Menurut pertimbangannya, waktu yang 3 hari itu sudah seimbang dengan kemungkinan-kemungkinan yang manapun juga bagi ketiga orang itu, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh kawan-kawan mereka. Tetapi bagaimanakah jika mereka benar-benar tidak mengenal ketiga orang itu, dan bahkan mereka adalah benar-benar hamba istana? Pertanyaan itu kadang-kadang terselip juga di hati Ki Buyut. Tapi ia tidak akan berdaya untuk mengubah keputusan anak-anak muda. Beberapa saat suasana dicekam oleh ketegangan yang memuncak. Maisa Bungalan benar-benar menjadi gelisah dan gemetar. Rasa-rasanya ia sudah siap melompat menghantam anak muda bertubuh kekar itu. "Mereka bukan lawanmu, Bungalan," bisik Witantra. "Jika kau tidak mampu mengendalikan perasaanmu, kau akan menambah sakit hati mereka karena kematian yang bertambah-tambah. Jadi lebih baik kita sajakah yang mati? Tentu bukan begitu. Jadi bagaimana?" Witantra menjadi bingung, namun ia kemudian menjawab juga. "Seharusnya kita menyelamatkan diri, tetapi jangan menimbulkan kematian lagi. Itu sulit sekali, apalagi mereka bersenjata. Mungkin aku tidak sengaja, tetapi senjataku menusuk di sela-sela rusuk mereka dan menyentuh jantung." Witantra benar-benar menjadi bingung karena Maisa Bungalan pun agaknya telah kehilangan pengendalian diri. Dalam pada itu orang-orang yang sudah tidak sabar lagi itu pun kemudian mendesak semakin maju mendekati Maisa Agni. Maisa Bungalan dan Witantra, rasa-rasanya tangan mereka sudah menjadi gatal dan tidak terkendali lagi. Maisa Agni pun agaknya sudah tidak mampu lagi mencari dalih untuk menghindarkan perkelahian. Tapi sudah tentu ia tidak akan melakukan seperti apa yang pernah dilakukan oleh ketiga orang yang pernah datang lebih dahulu ke padukuan itu. Karena itu, maka ia merasa wajib untuk menemukan cara bagaimana ia harus menghadapi orang-orang yang telah kehilangan akal itu. Tiba-tiba saja terbersit suatu pikiran yang mungkin dapat dipergunakan untuk mengatasi kesulitan itu. Karena itu, maka ia pun berkata, "Kisanak sekalian, adalah aneh sekali jika kami bertiga pun harus berkelahi melawan kalian, seperti 3 orang yang telah lebih dahulu merusak ketenangan padukuan ini. Tetapi sudah tentu bahwa kami pun tidak akan dengan sukarela menyerahkan nyawa kami karena kesalahan orang-orang yang tidak kami kenal. Apalagi kami adalah hamba-hamba istana yang membawa tugas negara. Karena itu, jika kalian tidak percaya, baiklah kita akan mengadakan sedikit permainan. Di antara kami terdapat seorang anak muda yang sebaya dengan anak-anak muda padukuan ini yang sekarang
dengan penuh dendam memandang kepada kami. Di antara mereka adalah anak-anak Ki Buyut justru dari pedukuhan di ujung bukit. Karena itu, apabila kalian menghendaki, sebaiknya kita melihat apakah yang dapat dilakukan oleh kalian atau anak-anak muda yang kalian anggap paling berilmu di pedukuhan ini. Dengan demikian kalian akan mendapat gambaran apakah yang akan terjadi jika kami terpaksa mempertahankan diri kami bertiga. Ketegangan rasa-rasanya menjadi semakin memuncak. Namun tiba-tiba seorang maju sambil bertolak pinggang. Apakah maksudmu sebenarnya? Apakah kau akan menyombongkan diri bahwa kau memiliki ilmu yang pilih tanding? Tidak ada jalan lain kecuali dengan menyombongkan diri, jawab Maesha Agni. Sekarang kita buat sebuah arena. Kita akan melihat apakah kalian sebenarnya mampu menahan kemarahan kami. Jika kemarahan itu telah benar-benar mencekam dada kami. Persetan, geram salah seorang anak Ki Buyut di ujung bukit. Jangankan hanya seorang melawan seorang. Untuk membuktikan bahwa kami adalah hamba-hamba istana dan sekaligus adalah prajurit-prajurit, maka biarlah anak-anak muda di antara kami ini berkelahi melawan lebih dari satu orang, mungkin 2 atau 3. Sejenak anak-anak muda itu menjadi ragu-ragu apakah itu bukan sekedar cara untuk meloloskan diri atau cara-cara lain yang licik. Namun seorang anak muda yang merasa terhina tiba-tiba saja berteriak, "Baik, kita akan membuat arena." Maesha Bungalan tiba-tiba bergeser maju, bisiknya. "Apa yang harus aku lakukan, Paman?" "Tunjukkan kemampuanmu, tetapi ingat, kau tidak boleh kehilangan akal. Kau lihat batu padas di pinggir pedukuhan itu? Sebesar kerbau itu? Ya, batu itu adalah batu padas yang tentu tidak terlampau keras. Berusahalah mendapat kesempatan. Pecahkan batu padas itu dengan tanganmu, sehingga dengan demikian maka kita akan menemukan perkembangan baru di arena itu." Maesha Bungalan menarik napas dalam-dalam. Ia harus melakukan permainan yang aneh. Tapi ia dapat mengerti bahwa dengan demikian ada kemungkinan bahwa persoalannya akan bergeser. Demikianlah, maka beberapa orang anak-anak muda yang marah telah berteriak-teriak. Bagaikan memecahkan selaput telinga, "Marilah kita buat arena. Minggir, kita akan melihat apakah benar-benar mereka bukan manusia biasa." Dan yang lain berteriak pula, "Kita pilih tempat yang paling baik. Tidak perlu di tempat yang jauh." Maesha Agni lah yang menjawab, "Kita buat arena di sini. Pinggir pedukuhan itu cukup luas untuk melakukan perkelahian antara anak-anak muda di antara kami dengan siapapun dari kalian. 2 atau 3 orang bahkan lebih dari itu, supaya kalian mendapat gambaran kekuatan kami yang sebenarnya." Persetan. Anak muda itu pun segera mendesak orang-orang yang sedang berkerumun, seolah-olah mereka tanpa sadar telah menyiapkan sebuah arena. Namun dalam pada itu Maesha Bungalan berdesis, "Bagaimana jika mereka memiliki kemampuan yang tinggi, sehingga aku harus mengerahkan segenap kemampuan, dan dengan demikian harus ada korban? Karena jika tidak demikian, aku sendirilah yang akan menjadi korban. Kau akan dapat membuat perhitungan, tetapi sejauh-jauhnya kau harus menghindari korban." Maesha Bungalan menarik napas dalam-dalam. Ia merasa ragu-ragu juga untuk melakukannya. Tetapi itu agaknya adalah cara yang paling baik. Dan dengan demikian ia akan dapat sekedar melepaskan ketegangan. Sejenak kemudian, maka beberapa orang telah berdiri dalam sebuah lingkaran. Tapi adalah mendebarkan sekali bahwa batu padas itu justru dipergunakan oleh beberapa orang untuk berdiri agar mereka dapat melihat perkelahian itu dengan baik. Sejenak Maesha Bungalan justru tertegun diam. Ia mencoba mencari jalan. Bagaimanakah sebaiknya yang akan dilakukan? Tetapi Maesha Bungalan tidak dapat kesempatan. Beberapa orang anak muda telah berteriak, "Kemarilah, siapakah di antara kalian bertiga yang akan masuki arena?" Maesha Agni dan Witantra berpandangan sejenak kemudian. "Biarlah yang termuda di antara kami memasuki arena. Ia adalah orang yang terlemah di antara kami bertiga.
Meskipun mungkin tenaga jasmaniahnya masih utuh, biarlah ia mendapat 2 atau 3 lawan dari anak-anak muda yang terkuat di pedukuhan ini. Kata-kata Maesa Agni itu benar-benar telah membakar hati setiap anak muda. Karena itu seorang yang bertubuh kekar melompat ke arena, hampir bersamaan dengan salah seorang anak Ki Buyut dari ujung bukit. Biar aku sajalah yang membunuhnya di arena ini, desis yang bertubuh kekar. Lepaskan anak itu, berkata anak Ki Buyut. Akulah yang akan mengatakan kepadanya dengan perbuatan bahwa ia telah kehilangan kesempatan untuk meninggalkan pedukuhan ini. Ternyata anak Ki Buyut itu memiliki perbawa yang besar, sehingga anak muda bertubuh kekar itu meninggalkan arena. Kemarilah, geram anak Ki Buyut. Nah, berkata Maesa Agni pada Maesa Bungalan, majulah dan berhati-hatilah, kau tidak boleh bersenjata. Maesa Bungalan termangu-mangu sejenak, tetapi ia pun kemudian bertanya, senjata yang mana, Paman? Maesa Bungalan memang membawa sebilah keris yang lebih mirip dengan perhiasan. Karena keris itu tetap di punggung meskipun keadaan sudah demikian tegangnya. Beberapa orang pedukuhan yang membawa keris telah memutar kerisnya sehingga ulunya berada di dada mereka. Maesa Agni mengulurkan tangannya tanpa menjawab pertanyaan Maesa Bungalan, dan betapapun keraguan-raguan mencekam dadanya, namun Maesa Bungalan pun kemudian menarik keris di punggungnya dan menyerahkannya kepada Maesa Agni. Anak Ki Buyut yang melihat Maesa Bungalan menyerahkan kerisnya menjadi termangu-mangu. Ia membawa sebilah keris yang besar yang hulunya mencuat di atas pundaknya. Tetapi karena Maesa Bungalan telah meletakkan senjatanya, apakah ia pun menjadi ragu-ragu. Jika kau memerlukan senjatamu, janganlah kau letakkan, berkata Maesa Agni pada anak Ki Buyut itu. Tapi justru karena itu maka anak muda itu merasa tersinggung. Dan dengan serta-merta ia menarik kerisnya dan melemparkan kepada adiknya. Pegangilah. Adiknya dengan tangkas menangkap keris itu, namun rasanya ia menjadi heran bahwa kakaknya telah melepaskan senjata di punggungnya justru pada saat ia menghadapi lawan yang disangkanya sangat licik dan kejam. Tapi jika ia mencoba memperingatkan kakaknya, maka kakaknya tentu akan merasa tersinggung karenanya. Apakah hanya seorang saja yang akan masuk ke arena? Bertanya Maesa Agni. Beberapa orang anak muda menggeram, tetapi mereka tidak menjawab. Yang menjawab adalah anak Ki Buyut yang berada di arena. Jika anak ini dapat membunuhku, maka akan tampil 2 orang di arena. Dan jika yang 2 itu terbunuh, akan tampil 4 orang. Demikian seterusnya. Tiba-tiba saja di luar sadarnya bulu tengkuk Maesa Bungalan meremang. Bukan karena ia takut menghadapinya, tetapi apakah jika benar-benar harus demikian, akan berarti kematian yang berturut-turut akan memenuhi arena itu. Justru karena itulah maka Maesa Bungalan teringat pesan pamannya, jangan menimbulkan korban. Maesa Bungalan menarik napas dengan ragu-ragu ia melangkah maju memasuki arena yang menjadi terang di bawah cahaya obor di seputarnya. Mulailah anak setan, geram anak Ki Buyut. Meskipun aku bukan orang dari pedukuhan ini, tapi aku merasa wajib untuk membunuhmu, karena akulah yang telah menangkapmu dan membawanya kemari. Maesa Bungalan sama sekali tidak menjawab. Sekilas ditatapnya batu padas yang masih saja menjadi alas beberapa orang yang berdiri di pinggir arena itu. Hei, mengapa kau tiba-tiba jadi bisu? Geram anak Ki Buyut itu. Maesa Bungalan mandanginya sejenak lalu. Aku berkelahi dengan tubuhku, tidak dengan mulutku. Jawaban itu sangat menyakitkan hati anak Ki Buyut itu. Karena itu maka langsung ia pun melompat menyerang. Maesa Bungalan yang masih belum mengetahui kekuatan lawannya sama sekali, tidak mau membentur serangan itu. Jika ia salah hitung, maka serangan itu akan dapat berbahaya baginya atau langsung membahayakan lawan itu sendiri. Karena itulah maka ia pun mengelakkan dengan sebuah langkah ke samping. Namun dengan telapak tangannya ia mencoba menyentuh kaki lawannya untuk sekedar mengetahui apakah serangan itu cukup berbahaya. Maesa Bungalan adalah seorang anak muda yang memiliki pengalaman yang cukup. Karena itu maka sentuhan tangannya itu seolah-olah telah dapat menunjukkan kepadanya
bahwa sebenarnya lah tingkat ilmu anak Ki Buyut itu barulah pada tingkat tata gerak dasar dari uragan-uragan, meskipun nampaknya cukup garang dengan kekuatan wantah tubuhnya. Dengan demikian maka Maesa Bungalan dapat menempatkan dirinya dalam perlawanannya atas anak muda itu. Di dalam cahaya obor yang kemerah-merahan, maka perkelahian itu pun menjadi semakin cepat. Anak Ki Buyut yang marah itu mengerahkan segenap kemampuan yang ada, sementara Maesa Bungalan hanyalah sekedar mengimbanginya. Namun untuk memberikan kesan kelebihannya, maka ia ingin mengakhiri perkelahian itu dengan cepat. Namun sekilas teringatlah ia kepada pesan Maesa Agni untuk menghantam Padas, yang justru menjadi alas berdiri beberapa orang di seputar arena itu. Karena itulah maka ia pun berkelahi sambil mencari akal, agar orang-orang yang berdiri di atas dan sebelah menyebelah batu Padas itu menyingkir. Tapi sebelum ia menemukan cara itu, maka ia pun masih saja melayani anak Ki Buyut itu. Dengan mudahnya ia dapat menghindari setiap serangan, bahkan kadang-kadang seolah-olah ia tidak beranjak sama sekali dari tempatnya. Orang yang berkerumun di seputar arena itu menjadi heran. Perkelahian itu semakin lama tidak menjadi semakin sengit, meskipun mereka mengerti bahwa anak Ki Buyut itu menjadi semakin garang. Tapi lawannya dengan hampir tidak berbuat apa-apa, dengan mudahnya dapat mengimbanginya. Semua serangan anak Ki Buyut itu seolah-olah tidak berarti sama sekali. Anak Ki Buyut itu mula-mula kurang menyadari keadaannya. Ia mula-mula menyangka bahwa ia belum saja berhasil mengalahkan lawannya, tapi lawannya juga tidak berhasil mengalahkannya, bahkan menyentuhnya dengan serangan. Tetapi kemudian ia menyadari bahwa lawannya itu nampaknya tidak sedang bersungguh-sungguh. Orang-orang yang berada di sekeliling arena itu pun menjadi semakin heran. Anak muda di antara ketiga orang berkuda itu tidak berusaha menimbulkan korban sama sekali. Balikan setelah ia dibiarkan turun dalam arena perang tanding tanpa senjata. Dalam pada itu ternyata Maesa Bungalan telah mendapat cara yang paling baik untuk menghantam batu Padas itu. Dengan demikian maka tiba-tiba saja ia menjadi garang. Ia mendesak lawannya ke arah batu Padas itu, namun kemudian dengan serangan yang berputaran ia menyerang anak Ki Buyut itu dari arah yang berbeda-beda, sehingga anak Ki Buyut itu benar-benar menjadi bingung. Dengan demikian, maka orang-orang yang ada di sekitar batu Padas itu pun segera menyibak. Bahkan beberapa orang yang berdiri di atas batu Padas itu pun segera berlompatan dan berlari-lari menjauh. Ternyata Maesa Bungalan dapat mempergunakan saat itu sebaik-baiknya. Ketika orang-orang sudah menyibak, maka ia pun segera mengambil keputusan untuk melakukan pesan Maesa Agni itu. Ketika ternyata kemudian anak buyut itu berdiri terlampau dekat dengan batu Padas itu, Maesa Bungalan pun melompat dengan sigapnya, mendorongnya beberapa langkah ke samping, sehingga anak Ki Buyut itu kehilangan keseimbangan dan jatuh bergulingan di tanah. Pada saat itulah Maesa Bungalan mempersiapkan diri dengan segenap kemampuannya. Dengan garangnya ia berdiri pada kedua kakinya yang sedikit merendah pada lututnya. Satu kakinya agak di depan, sedang kedua tangannya bersilang di depan dadanya. Yang dilakukan itu hanyalah berlangsung beberapa saat saja. Sedang sekejap kemudian maka Maesa Bungalan pun telah melompat ke arah batu Padas itu untuk memberikan tekanan dan suasana yang lebih mencekam. Maka Maesa Bungalan pun berteriak dengan suara yang serasa memecahkan jantung. Saat kemudian setiap orang di sekeliling arena itu benar-benar telah dicekam oleh peristiwa yang tidak pernah mereka bayangkan dapat terjadi. Darah mereka rasa-rasanya telah membeku di dalam dada. Dalam keremangan cahaya obor, mereka melihat Maesa Bungalan yang berteriak nyaring itu meloncat seperti lidah api di langit. Sambil mengayunkan tangannya, ia bagaikan menerkam batu Padas di hadapannya. Yang terdengar adalah suara ledakan yang tidak begitu keras akibat benturan, dan yang mereka saksikan hampir tidak masuk di akal mereka. Bahkan beberapa orang seolah-olah tidak dapat mempercayai penglihatannya. Batu Padas yang sudah
terletak di tempat itu berpuluh-puluh tahun pun telah pecah berserakan. Debu yang putih mengepul ke udara dan hanyut didera oleh angin malam yang dingin. Sedingin darah orang-orang yang kebingungan melihat peristiwa yang rasanya telah memecahkan jantung mereka masing-masing. Ketika mereka menyadari keadaan yang telah terjadi itu, dan debu yang putih telah tersapu bersih, mereka melihat Maesa Bungalan itu berdiri tegak menghadap ke arah anak Ki Buyut yang sudah berdiri pula. Tapi tiba-tiba saja kakinya menjadi gemetar, dan keberaniannya pun bagaikan larut seperti debu putih yang terhapus oleh angin itu.